Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV SMK Mutu yang dirahmati oleh Allah, mari di hari ini kita awali dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima. Pemirsa rahimakumullah, setelah kita mengkaji kaifiatus sholat beberapa waktu yang lalu, tata cara sholat, dan baru sampai iktidal atau bangkit dari rukuk, maka kali ini kita lanjutkan untuk mengkaji kaifiyah sholatul maktubah, tata cara sholat wajib sejak dari sujud sampai dengan salam atau taslim. Sumasjud, kemudian sujudlah kamu mukabbiron dengan bertakbir. Wadok rukbataika, dan letakkan kedua lututmu. Watrofa kodamaika, dan jari-jari kedua telapak kakimu alal ardi, di atas bumi atau di atas lantai. Summa yadaika, kemudian kedua tanganmu. Summa jabhataka, kemudian dahimu. Wa anfaka, dan hidungmu. Jadi urut-urutan sujud setelah bertakbir tanpa angkat tangan itu adalah meletakkan kedua lutut, kemudian ujung jari-jari kaki itu ditancapkan di lantai atau di atas bumi, kemudian dilanjut dengan kedua tangan urutannya, lalu dahi dan hidung. Mustaqbilan atrofa asabi'i rijlaikal kiblata, dengan menghadapkan ujung jari-jari kedua kakimu ke arah kiblat. Jadi kayak gini, tidak begini, tapi ini seperti ini. Jadi mancat. Mujafian yadaika anjambaika, sambil merenggangkan kedua tanganmu dari kedua lambungmu. Rafi'an mirfaqaika, seraya mengangkat kedua sikumu. Jadi sikunya tidak boleh nempel di lantai, kemudian tangannya juga nggak boleh nempel di lambung, tapi harus ada jarak lah, begini. Jadi ada jarak antara kedua tangan dengan lambung, kemudian antara siku dengan lantai atau tanah. Qailan wa anta sajidan, dalam keadaan sujud itu engkau berucap subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, sama dengan doa rukuk pasca turunnya surat An-Nasr atau idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi bacaan rukuk dan sujud sama, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau dulu rukuk membaca subhana rabbiyal azim, dan sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, setelah turun surat idza jaa sama
dibaca Nabi sampai wafat beliau, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Awidau bi syai'im minal ad'iyatil waridati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Atau boleh juga membaca doa-doa lain yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu, yaitu tentang doa dalam sujud. Sumarfa ra'saka mukabbirun, kemudian angkatlah kepalamu sambil bertakbir. Di sini tidak angkat tangan, hanya membaca Allahu Akbar. Watma'inna jalisan qailan, dan pada saat Anda duduk tenang, mantap, atau diistilahkan dengan tumak nina, engkau berucap atau berdoa, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah hidupku, berikan aku petunjuk dan berikan aku rizki. Sumajud mukabbiron li sajdatis saniyati, kemudian bersujudlah sambil bertakbir untuk sujud yang kedua. Musabbihan fiha kal ula, Anda membaca tasbih atau doa sujud pada yang kedua ini seperti sujud pertama. Sumarfa rosaka mukabbiran, kemudian angkatlah kepalamu setelah sujud kedua ini mukabbiran dengan bertakbir. Waqut yasiron, kemudian duduklah sejenak. Duduk tahiyat awal atau tasawuf awal, kaki kiri dilipat diduduki, kemudian kaki kanan berdiri, telapak tangannya, telapak kakinya sambil jari-jari menghadap ke arah kiblat. Summan hat lil qiyami lirraqati saniyati mu'tamidan alal ard. Kemudian berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan di atas bumi atau di atas lantai. Jadi tidak langsung berdiri tapi duduk sejenak, kemudian tangannya menekan lantai atau tanah, lalu bangkit untuk rakaat berikutnya. Waf'al fi raq'ati saniyati misla ma fa'alta fi raq'atil ula. Dan kerjakan atau amalkan, lakukan pada rakaat yang kedua itu seperti yang Anda lakukan pada rakaat pertama. Ghairu annaka la taqra'u doa al-iftitah, tetapi Anda tidak usah membaca doa iftitah. Jadi Allahumma ba'id atau wajatu tidak usah dibaca lagi pada rakaat kedua. Wa ba'da faraghika minnas sajdataini, dan setelah Anda rampung dari sujud kedua pada rakaat kedua, fajlis ala rijlikal yusra, maka duduklah di atas kakimu yang kiri, wansibil yumna, dan tegakkan yang kanan, wadok yadaika, dan letakkan kedua tanganmu ala rukbataika, di atas kedua lututmu. Mansuratal asabi'il yusra, dengan menjulurkan atau meluruskan jari-jari tangan kiri, watakbidu minal yumna, dan menggenggamkan jari tangan. Apa yang digenggam adalah al-khinsir wal binsir wa kadzalikal wusta, yaitu jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Jadi seperti ini, ya. Wa tusirul bil musabbihati, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jadi begini isyarat.
Wa tadaul ibham alal wusta, dan meletakkan ibu jari ke jari tengah. Jadi begini. Jadi telunjuknya nuding, yang digenggam jari kelingking, manis, dan jari tengah, dan ibu jari memegang atau meletakkan ibu jari pada jari tengah. Posisi seperti ini. Wa hadzal julus fi ghairi raqatil akhirah, dan duduk ini bukan untuk rakaat terakhir. Wa amma fiha, dan adapun pada rakaat terakhir, fa kaifiyatuhu, maka tata caranya adalah antuqaddima rijlakal yusra, yaitu mengedepankan kaki kiri. Jadi kaki kiri itu dikedepankan, tidak diduduki. Watan sibal yumna, dan menegakkan kaki kanan. Watak uda alal mak'adika, dan duduklah kamu di atas pantatmu, karena duduk biasanya menggunakan pantat. Jadi kaki kiri masuk, kemudian kaki kanan itu ditumpangkan atau ditumpukan pada kaki kiri, lalu duduk di atas pantat. Waqra litasahudi, dan bacalah untuk tasyahud. Wawa, dan bacaan tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa tusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bacalah sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qailan, seraya berucap Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Summa da'u rabbaka bima tasa'u bi aksara mimma tad'u bi fit tasyahudil akhirah. Kemudian berdoalah kepada Tuhanmu dengan doa yang lebih pendek daripada doa yang kau baca pada tasyahud akhir. Summa kum lirraqati salisati, kemudian bangunlah untuk rakaat ketiga, ingka nati sholatu rubaiyatan au thulasiyatan. Kalau sholat itu terdiri dari 4 rakaat atau 3 rakaat, mukabbiron, dengan bertakbir, rafi'an yadaika, seraya mengangkat kedua tanganmu. Jadi setelah tasahud awal lalu bangkit ke rakaat ketiga, itu kita disuruh takbir sambil mengangkat tangan seperti takbir pertama. Allah, ya, akbar. Tapi karena di situ Allahu Akbar dari tasawuf awal itu, ya mengangkat kedua tangan. Jadi tidak takbir saja, tapi diiringi dengan mengangkat kedua tangan. Waf'al fir raq'atainil ukhrayaini awir raq'ati salisati kama fa'alta fil ulayaini ghairu annaka la taqra'u illal fatihata faqat. Maka lakukan pada 2 rakaat yang terakhir atau rakaat ketiga seperti yang Anda lakukan pada 2 rakaat pertama, tapi Anda tidak usah membaca kecuali Fatihah saja. Jadi kalau rakaat pertama dan kedua itu Fatihah ditambah dengan surat atau surah minal Quran, tapi untuk rakaat ketiga atau keempat itu cukup membaca Fatihah saja.
Waqra ba'dar raqatil akhirati, maka bacalah sesudah rakaat akhir at-tasyahudu wa sholatu ala nabi, yaitu membaca tasyahud, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus. Ada riwayat yang lain, kalau at-tahiyatu lillah diakhiri dengan innaka hamidum majid, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah diakhiri dengan fil alamina innaka hamidum majid. Tapi tarjih memilih at-tahiyatu lillah sampai dengan innaka hamidum majid. Wassalatu ala nabi, dan sholawat atas nabi. Summa da'u wasta'id qailan, kemudian berdoalah memohon perlindungan kepada Allah seraya berucap atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa setelah innaka hamidum majid dan sebelum salam. Tsumma salim yaminan wa shimalan, kemudian salamlah ke kanan dan ke kiri, multafian fil ula, sambil menoleh yang pertama, hatta yura khattukal aimanu, sehingga nampak pipi kananmu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa fisaniyati, dan untuk salam yang kedua, hatta yura khattukal aisaru. Salam kedua sampai nampak pipimu yang kiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tarjih ini salamnya lengkap, bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri assalamualaikum warahmatullahi, tapi ke kanan dan ke kiri sama. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in kanat as-salatu sunnahiyatan fal isti'adatu ba'da sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaati saniyati summa salim kama taqaddam. Jadi kalau sholatnya hanya 2 rakaat, berarti enggak ada tahiyat awal, maka kita diperintahkan berdoa memohon perlindungan kepada Allah setelah tasahud, setelah rakaat kedua itu, yaitu bacaan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mulakhadah, di sini ada perhatian atau peringatan. Wala farqu bainar rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam tata cara sholat ini. Jadi tata cara sholat itu sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kita sering kalau melihat kaum wanita umumnya sujud, itu kan tangannya tidak renggang begini, tapi nipli kayak gini, dimasukkan, sikunya dimasukkan ke dadanya. Tapi kalau laki-laki begini sujudnya. Nah, di dalam tarjih laki-laki maupun perempuan sama. Jadi seperti kita takbiratul ihram ini kemudian dibawa ke tempat sujud. Tangannya juga tidak boleh nempel ke lambung dan sikunya juga tidak boleh nempel ke lantai seperti anjing. Sama di situ caranya, kecuali wanita yang karena udzur. Mungkin karena organ tubuhnya sudah tua sehingga kalau tidak disangga itu sakit, maka itu darurat. Tapi selama masih normal, masih sehat, tidak harus disanggah dadanya, maka tidak perlu sikunya dimasukkan ke dalam. Ngempot gini seperti ketika
naik motor. Ya, kalau naik motor kan ada alasan bagi yang tidak pakai busana muslimah khawatir nanti kena angin dan lain sebagainya. Tapi dalam sholat sama. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dalam kajian tata cara sholat wajib. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.